Om Swastiastu, selamat malam pada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman arsitektur, metode perancang arsitektur 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Saputra dari kelas A2 dengan NIM akhir 057. Yang pertama ada poin pembahasan. 1. Yaitu pengertian. Yang kedua ada proses program. Yang ketiga ada konsep arsitektur. Yang keempat ada teknik presentasi konsep. Yang kelima ada penyusunan program ruang. Keenam ada analisis tapak. Pengertian pemrograman ruang. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Proses program. Pada proses program arsitektur terdapat 3 proses, yaitu identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, menentukan tujuan merupakan hal yang penting. Hal ini harus dapat mempresentasikan apa yang ingin dicapai oleh klien dari hasil rancangan atau desain nantinya, serta mempresentasikan mengapa klien menginginkan hal itu. Setelah tujuan berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses merancang adalah mengumpulkan fakta dan menganalisisnya. Tidak hanya itu, seorang arsitek juga harus berdiskusi dengan klien agar mengetahui kebutuhan dan keinginan klien. Kebutuhan dan kemauan klien biasanya cukup banyak. Disinilah peran seorang arsitek mencari titik tengah agar desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan serta kemauan klien. Selanjutnya, arsitek akan mulai membuat desain. Biasanya dimulai dengan membuat mesh transformation. Konsep desain, riset dan analisis. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menggapai sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Hasil dari konsep desain berupa zona fungsi, ruang-ruang arsitektural, konsep bangunan dan sirkulasinya, dasar dan teori perancangan, selubung bangunan. Skematik desain, merancang konsep dan menyajikan alternatif untuk klien. Desain skematik terbuat dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek akan menyusun pola dan gubahan bentuk serta memperkirakan luas lantai, memberikan informasi pengguna pada bahan, sistem konstruksi, biaya, dan pelaksanaan. Tahap desain skematik, konferensi dengan pengguna atau pemilik, survei dan pengumpulan data, analisis kebutuhan proyek, informasi kode bangunan, studi diagram kebutuhan ruang, perkaitan data, utility dan survei, studi desain skema dan solusi yang direkomendasikan, rencana desain skematik, sketsa dan model studi, deskripsi proyek umum, perkiraan biaya awal, presentasi dokumen ke pemilik. Di sini juga ada contoh gambar skematik desain, bisa dilihat pada slide. Lanjut konsep. Dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat dan pengamatan, konsep juga mengemukakan suatu khusus bahwa syarat dan rencana, konteks dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi konsep merupakan bagian penting dari perencanaan arsitektur. Di sini juga ada contoh sketsa konsep desain Falling Water karya Frank Lloyd Wright. Lanjut jenis konsep desain arsitektur, yaitu yang pertama ada konsep metafora. Contoh dari bangunan konsep metafora yaitu Busan Opera House by Oda. Selanjutnya yaitu ada konsep pragmatik. Contoh bangunan desain pragmatik yaitu ada Dubai Sustainable City by Sir Norman Foster. Selanjutnya yaitu ada konsep esensi atau hakikat. Contoh bangunan yang menggunakan konsep ini yaitu Monumen Nasional. Selanjutnya yaitu ada konsep utopia, yaitu konsep yang menggunakan cita-cita atau khayalan idealis yang ekstrim. Contoh bangunannya yaitu China Central Television Headquarters. Selanjutnya yaitu analogi. Konsep analogi adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Contohnya yaitu Brightness Stadium, Beijing, China.
Teknik presentasi konsep. Komponen presentasi ada yaitu skema warna, penentuan font, use script, olah gambar, olah animasi, buat ringkasan. Skema warna. Fungsi mempertahankan warna pada presentasi konsep, yaitu komunikasi visual. Dan yang kedua ada dapat membangkitkan perasaan, asosiasi, dan pengalaman bagi pengguna. Ketiga, ada penggunaan warna yang tepat akan membuat tampilan slide presentasi Anda terlihat bagus, konsisten, mudah diikuti sehingga membantu menguatkan pesan yang Anda sampaikan kepada audiens. Cara menentukan skema warna pada pembuatan presentasi yaitu kenali audiens Anda, skema warna, pahami ruang. Penentuan font. Penentuan font dalam melakukan presentasi konsep arsitektur yaitu perhatikan ukuran font. Ukuran font yang ideal yaitu 32 untuk judul, 28 untuk subjudul, dan 24 untuk sinopsis. Kenali bentuk font dan karakter font. Ini ada contoh font yang kurang bagus, dan ini font yang lumayan bagus untuk presentasi konsep. Habis itu ada konsisten, sederhana, dan jelas. Hindari huruf kapital. Maksudnya di sini yaitu penggunaan huruf kapital di full sinopsis. Use script, contrast, repetition, augment, dan proximity. Kontras berfungsi untuk menciptakan perbedaan, perbandingan, dan membuat sesuatu jadi lebih menarik. Repetition, pengulangan menciptakan harmoni dalam keseluruhan slide presentasi. Augment, gunakan perataan yang konsisten untuk menjadikan slide Anda tampilan indah sekaligus profesional. Proximity, dekatkan elemen yang merupakan suatu kesatuan dan beri jarak dengan elemen yang menjelaskan hal berbeda. Lanjut ada olah gambar. Adanya gambar dalam sebuah presentasi arsitektur akan menjadi nilai plus dalam slide presentasi, karena pada umumnya presentasi arsitektur lebih banyak menampilkan gambar daripada tulisan. Olah animasi. Animasi yang dimaksud di sini bertujuan untuk membuat presentasi lebih menarik untuk disampaikan serta mudah dipahami. Next ada buat ringkasan. Selain buat ringkasan atau kesimpulan dari presentasi Anda, dengan demikian audiens dengan mudah mengingat kembali seluruh poin penting yang dibahas untuk mereka bawa pulang. Penyusunan program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggaraan kegiatan. Penyusunan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat 7 tahap penyusunan program ruang, yaitu kebutuhan dan jenis ruang, hubungan ruang, kelompok ruang, sifat dan syarat ruang. Habis itu ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang. Lanjut ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruang. Yaitu ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Bubble diagram. Bubble diagram adalah tahap akhir dalam proses pemrograman ruang. Bubble diagram bisa dicapai melalui tahap-tahapan sebelumnya. Ukuran bubble sesuai dengan ukuran besaran ruang, dan bubble diagram sudah bisa membentuk layout denah. Selanjutnya ada analisis tapak. Perhitungan kebutuhan site. Di perhitungan kebutuhan site ini akan menghitung KDB, KLB, FAR. Penentuan alternatif site. Alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama, yang memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Penetapan site terpilih. Dengan cara yang sama dengan di atas, penetapan site terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Kriteria penetapan site terpilih adalah turunan atau rincian atau detail dari kriteria penentuan alternatif site. Kondisi extensing dan analisa site. Kondisi extensing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.